Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Nunung Nurhayati SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lebak. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang perbedaan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah pemberian tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan antara lain hanya mentransfer ilmu pengetahuan dan hanya melihat nilai dari aspek kognitif. Lalu ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dan murid hanya sebagai objek pembelajaran. Ketika murid tidak mengerjakan tugas, pasti diberikan punishment atau hukuman. Kemudian yang saya lakukan, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Jika murid mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap berhasil. Tidak peduli kepada murid terkait paham atau tidaknya atas materi yang diajarkan. Kemudian, saya hanya meminta murid menghafal materi pelajaran. Selalu merasa bersalah, gagal, dan mengeluh ketika sebagian besar murid tidak tuntas setelah melakukan evaluasi dan tidak pernah mengidentifikasi minat dan bakat anak sebelum memulai pelajaran. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan pikirkan selama ini tidak tepat. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu membimbing segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat membimbing sesuai kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki perilakunya. Semua anak memiliki keunikannya masing-masing. Proses pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan belajar murid akan menciptakan pembelajaran bermakna. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Banyak sekali sumber belajar lain yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan minat dan bakat murid itu sendiri. Saya membimbing murid dalam peran saya sebagai fasilitator dan menempatkan murid sebagai subjek dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Selain kemampuan kognitif, saya pun harus dapat membantu murid mengembangkan kemampuan emosionalnya. Dengan demikian, saya akan mulai merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid dan membantu mereka menjadi manusia merdeka, karena murid itu adalah individu unik, berbeda satu dengan yang lainnya. Mereka berhak mendapat tuntunan yang tepat demi mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dalam hal ini, saya mulai merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Lalu saya pun menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Lalu saya menerapkan prinsip bahwa pembelajaran tidak lagi menuntut akan tetapi menuntun. Dan saya pun mengenali keunikan murid dalam hal karakter, potensi, minat, bakat, dan latar belakang murid yang berbeda-beda tersebut dengan menjalin komunikasi yang baik. Tak lupa, saya pun selalu berupaya menebalkan kebiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Membiasakan mengucapkan kata tolong ketika membutuhkan bantuan orang lain dan mengakhirinya dengan ucapan terima kasih, serta membiasakan memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa.
Demikian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.